Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-149. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kepu Sindet yang sedang berkelahi itu merasa sangat sulit untuk mengukur tenaganya, sehingga agar Mahesa Agni tidak terbunuh oleh sentuhan tangannya. Seandainya ia tidak sedang berkelahi dengan iblis yang kasar itu, maka ia akan segera dapat menjajaki kekuatan tubuh Mahesa Agni. Ia akan dapat mengendalikan tangannya, menyentuh urat nadi kesadaran Mahesa Agni, sehingga anak itu pingsan, tetapi tidak mati. Tetapi kini ia berkelahi dengan anak muda yang tidak dapat diduga kekuatannya. Meskipun ia hampir mempergunakan segenap kekuatannya, namun anak muda yang bernama Ken Arok itu tidak hancur lumat. Tulang-tulang iganya tidak menjadi rontok karenanya. Bahkan setiap kali ia berhasil menghindarkan simpul-simpul sarafnya yang berbahaya dari sentuhan tangan Kepu Sindet, sehingga setiap kali ia terbanting jatuh, setiap kali ia dapat bangun kembali. Justru semakin sering ia terpelanting, maka tubuhnya seakan-akan menjadi semakin liat, dan semakin cepatlah ia bangkit kembali meloncat dengan garang dan liar, menyerang membabi buta. Tidak, desis Kepu Sindet di dalam hatinya. Anak itu tidak membabi buta, tetapi ilmu yang gila ini belum pernah aku kenal. Belum pernah aku temui seorang sakti yang berkelahi dengan cara ini. Dengan demikian, maka Mahesa Agni itu bagi Kepu Sindet terasa benar-benar mengganggu usahanya membinasakan Ken Arok. Karena itu, maka tiba-tiba ia berteriak nyaring. "Kuda Sempana, jangan bersembunyi saja. Ini aku sudah berhasil memanggil orang yang selama ini kau cari. Kau tidak usah menunggu gurumu. Selesaikan Mahesa Agni ini lebih dahulu. Tetapi ingat, biarkan ia hidup. Ia akan mengalami masa-masa yang tidak dikehendakinya." Panggilan itu benar-benar menggetarkan dada Empu Gandring, Mahesa Agni dan Ken Arok. Mereka merasa bahwa bahaya semakin lama akan menjadi semakin besar. Menurut dugaan mereka, sebentar lagi akan datang Empu Soto, guru kuda Sempana, untuk membantu mereka menangkap Mahesa Agni. Belum lagi mereka sempat mempertimbangkan sesuatu, maka dari dalam kegelapan meloncatlah sesosok tubuh yang telah menggenggam pedang di tangan. Orang itu adalah kuda Sempana. Sejenak ia berdiri dengan penuh kebimbangan. Betapa dendam dan bencinya kepada Mahesa Agni pada saat-saat yang lampau. Betapa ia ingin membunuh dan mencincangnya. Tetapi tiba-tiba kini, setelah ia berhadapan di bawah lindungan kedua iblis dari kemundungan, nafsunya itu susut hampir kering sama sekali. Tetapi seperti apa yang selama ini dilakukannya, berbuat apa saja yang dikatakan oleh Kepu Sindet dan Wong Sarimpat, demikian pula kali ini. Menurut Kepu Sindet, ia harus bertempur melawan Mahesa Agni. Karena itu, maka segera ia pun mencoba membulatkan hatinya, bertempur tanpa sesuatu tujuan.
Mahesa Agni yang melihat kehadiran kuda Sempana menggertakkan giginya. Ia tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukan oleh anak muda itu, sehingga keadaan menjadi semakin lama semakin jelek. Tidak saja bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh Panawijen. Dan kini kuda Sempana itu datang lagi, membuat orang-orang Panawijen ketakutan. Karena itu, ketika kemudian kuda Sempana menyerangnya, maka dengan serta-merta ditinggalkannya Kebu Sindet yang masih berkelahi dengan Ken Arok dalam nada yang semakin lama semakin kasar dan liar. Keduanya adalah hantu-hantu yang mengerikan dan keduanya dapat berbuat di luar kemampuan orang-orang biasa. Sejenak kemudian, Mahesa Agni telah terlibat dalam perkelahian dengan kuda Sempana. Kuda Sempana yang semula ragu-ragu, kini ia harus menghadapi serangan Mahesa Agni yang membadai. Serangan-serangan yang dilambari oleh berbagai perasaan bercampur baur, kebencian, kemarahan, dan kegelisahan. Namun justru karena itu, maka kejernihan hatinya menjadi agak terganggu. Tata geraknya menjadi tergesa-gesa dan dalam beberapa kesempatan ia membuat kesalahan-kesalahan. Tetapi berhadapan dengan kuda Sempana, Mahesa Agni masih mempunyai kesempatan. Betapa kuda Sempana dapat menambah ilmunya dengan ilmu yang diberikan oleh Kebu Sindet dan Wongsa Rimpat. Namun melawan Mahesa Agni, ia masih harus berbuat terlampau banyak. Apalagi pada saat-saat perkelahian itu dimulai, kuda Sempana bertempur asal saja ia tidak tertusuk oleh ujung pedang lawannya. Namun semakin lama nafsunya perlahan-lahan tumbuh kembali. Bukan sekedar menyelamatkan diri, tetapi dalam lingkaran perkelahian, maka hasratnya untuk membinasakan lawannya terasa seperti api tertiup angin, semakin lama menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Peristiwa itu telah membuat Ken Arok menjadi semakin marah. Setiap kali ia terlempar jatuh, setiap kali ia merasa bahwa tenaga yang tersimpan di dalam tubuhnya mengalir menyelusuri urat-urat nadinya, semakin besar nyala kemarahannya. Maka tubuhnya terasa semakin ringan dan geraknya pun menjadi semakin cepat. Tetapi yang dihadapinya adalah Kebu Sindet. Betapa besar kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Namun Ken Arok bagi Kebu Sindet seolah-olah tidak lebih dari sebutir kemiri dalam permainan jirak. Sekali terlempar ke samping, sekali terdorong surut, dan sekali terbanting jatuh. Meskipun demikian, Ken Arok masih juga mampu bangkit berdiri, melenting dan meloncat menyerang dengan liarnya. Kuku-kukunya mengembang seperti kuku seekor Garuda yang buas, sedang di tangan yang lain sebelah pisau seakan-akan melekat pada jari-jari tangannya, sehingga pisau itu tidak dapat terpelanting lepas dari genggamannya. Apa yang dilakukan Ken Arok itu benar-benar tidak dapat dimengerti nalar orang-orang tua yang mengitarinya. Wongsa Rimpat, Empu Gandring, dan Kebu Sindet sendiri. Bagaimana mungkin Ken Arok itu mampu bertahan lama melawan Kebu Sindet? Menilik tata gerak dan unsur-unsur yang dipergunakan oleh Ken Arok, maka mereka merasakan betapa sedikit pengertian yang dimilikinya. Menurut perhitungan mereka, ilmu yang dimiliki oleh Ken Arok dalam tata gerak dan tata berkelahi tidak banyak terpaut dari Mahesa Agni, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Tetapi kekuatan tenaga, kecepatan bergerak, dan ketahanan tubuhnya benar-benar mengagumkan. Dan orang-orang tua itu menganggap bahwa semuanya itu sama sekali bukan dilambari oleh sesuatu ilmu apapun. Tetapi apa yang dimilikinya itu adalah pembawaan sejak ia dilahirkan.
Dalam keheranan dan kekagumannya, maka Wong Sarimpat dan Empu Gandring masih saja berdiri tegak. Wong Sarimpat tidak lagi menyerang Empu Gandring selagi Empu Gandring tidak berusaha membantu Ken Arok atau Mahesa Agni. Meskipun demikian, Empu Gandring masih juga selalu diselubungi oleh perasaan cemas dan gelisah. Betapa ketahanan tubuh Ken Arok itu. Namun serangan Kebu Sindet yang datang seperti badai menghantam terus-menerus itu suatu ketika pasti akan dapat melumpuhkan Ken Arok, bahkan mungkin membunuhnya. Orang tua itu masih saja melihat Ken Arok terlempar, terbanting dan berguling-guling menghindari serangan lawannya. Sekali ia melenting sambil menerkam lawannya untuk kemudian terlempar kembali beberapa langkah. Sekali-kali terdengar ia mengeluh pendek, tetapi lambat laun suara itu terdengar seperti hantu yang sedang marah. Tiba-tiba Empu Gandring menjadi tegang ketika ia melihat sesuatu. Darahnya serasa berhenti mengalir. Selangkah ia maju sambil menajamkan matanya. Bukan saja mata wadaknya, tetapi juga mata batinnya. Terasa dadanya kemudian bergetar semakin cepat. Tanpa sesadarnya ia berpaling memandangi wajah Wong Sarimpat. Dan wajah itu pun menegang seperti seutas tali yang hampir putus karena tarikan kedua ujungnya. Hei, tukang keris! Wong Sarimpat itu hampir berteriak. Kau lihat itu? Empu Gandring tidak segera menyahut. Ternyata Wong Sarimpat betapapun kasarnya itu, namun ia telah berhasil melihat pula. Agaknya kekuatan yang tersimpan di dalam diri orang itu pun telah mampu menerima getaran yang aneh itu. Getaran yang memancar dari diri Ken Arok. Ternyata anak itu benar-benar anak setan. Kau melihatnya? Desis Empu Gandring. Ya, itulah sebabnya maka tubuhnya kuat seperti seekor gajah kerdil. Empu Gandring terdiam, tetapi debar di dalam dadanya menjadi semakin lama semakin cepat. Dan apa yang dilihatnya menjadi semakin jelas, tidak sekedar dengan mata wadaknya. Dengan jantung yang bergolak, Empu Gandring dan Wong Sarimpat itu melihat sebuah bayangan warna kemerah-merahan yang seakan-akan memancar dari ubun-ubun Ken Arok. Tidak begitu jelas, tetapi keduanya yakin bahwa mereka telah melihatnya, seperti yang pernah dilihat oleh Empu Purwa di padang karautan. Perlahan-lahan Empu Gandring berdesis. Adalah manusia yang terpilihlah yang memiliki tanda-tanda demikian. Anak iblis! Geram Wong Sarimpat. Empu Gandring tidak menjawab, namun timbullah sedikit harapan padanya bahwa Ken Arok memiliki kelebihan yang meyakinkan dari anak-anak muda sebayanya. Tanda itu telah memberitahukan kepadanya bahwa Ken Arok bukanlah anak-anak muda kebanyakan saja, meskipun tandangnya kasar, sekasar Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Wong Sarimpat pun melihat kelebihan itu. Meskipun dengan mulut yang mengumpat-umpat, ia tidak tahu pasti apakah yang telah menimbulkan bayangan kemerahan di atas ubun-ubun anak itu. Tetapi ia pun pernah mendengar dongeng-dongeng tentang anak-anak terpilih. Karena itu, maka ia menjadi sedemikian marahnya bahwa anak muda yang memiliki kelebihan itu memihak kepada Mahesa Agni. Hei, pandai keris! Teriaknya. Apakah kau sangka warna itu akan dapat menyelamatkannya? Aku tidak tahu, sahut Empu Gandring.
Warna itu adalah warna keberanian. Setan, iblis. Laki-laki orang itu mengumpat-umpat dengan mulutnya yang kotor. Ia akan mati terbunuh oleh Kakang Kebu Sindet, dan warna itu akan padam dari kepalanya. Marilah kita lihat. Tidak, aku tidak hanya ingin sekedar melihat, tetapi aku ingin berkelahi seperti orang lain. Ayo, bersiaplah Empu Tua. Belum lagi Empu Gandring menjawab, Wong Sarimpat telah melompat menyerangnya sambil berteriak. Aku akan segera membunuhmu. Kemudian aku ingin turut membuktikan apakah anak muda itu benar-benar tak dapat dicincang kulit dagingnya. Tetapi Empu Gandring pun telah cukup mempersiapkan diri. Karena itu, maka ia pun sempat menghindari serangan Wong Sarimpat. Bahkan dengan cepatnya, tangannya menyambar tengkuk lawannya. Kau pun anak setan! Teriak Wong Sarimpat ketika terasa sebuah sambaran tangan Empu Gandring hampir menyentuh tengkuknya. Orang itu terpaksa menghindar, sehingga hampir-hampir ia kehilangan keseimbangan. Tetapi ia tidak meneruskan kata-katanya, sebab ia melihat Empu Gandring tidak membiarkannya. Orang itu pun segera bersiap untuk menghindari serangan-serangan berikutnya yang datang seperti banjir menghantam tebing. Kau pun menjadi gila dan liar! Teriak Wong Sarimpat. Tetapi dirinya sendirilah yang menjadi semakin liar dan buas. Tata geraknya segera menjadi kasar, sekasar kakaknya Kebu Sindet. Namun Empu Gandring tidak menjadi bingung. Ia tahu apa yang harus dilakukan melawan orang-orang liar seperti Kebu Sindet dan Wong Sarimpat, sehingga betapa liarnya lawannya. Namun Empu Gandring masih juga tetap tenang. Sekali-kali ia sempat melihat perkembangan keadaan Ken Arok dan Kebu Sindet yang bertempur semakin ribut. Kebu Sindet sendiri yang berkelahi dengan Ken Arok tidak segera melihat warna kemerah-merahan di ubun-ubun lawannya. Dengan penuh kemarahan Kebu Sindet berusaha melumatkan lawannya dengan tangannya itu. Meskipun berkali-kali ia tidak berhasil memecahkan dada anak muda itu, tetapi ia masih percaya bahwa Ken Arok akan dapat dihancurkannya. Itulah sebabnya Kebu Sindet masih saja berkelahi dengan tangannya. Ia tahu benar bahwa ilmu lawannya sama sekali tidak berarti untuk melawannya. Namun ketahanan tubuh anak itu benar-benar memusingkan kepalanya. Bahkan kadang-kadang timbul kecemasan di dalam dirinya. Apakah ilmunya telah lebur? Demikianlah, maka perkelahian itu menjadi kian seru. Tandang Ken Arok benar-benar menjengkelkan sekali bagi Kebu Sindet yang garang dan buas itu. Seakan-akan ia sedang berhadapan dengan Aji Condrobirowo. Ia pernah mendengar bahwa seseorang yang mampu membangunkan kekuatan yang tanpa batas kadang-kadang dapat berwujud seorang raksasa. Kalau raksasa itu terbunuh, maka mayatnya akan membelah dan datanglah kemudian dua orang raksasa. Demikianlah setiap kali dibinasakan, maka kekuatan itu pun menjadi berlipat. Apakah anak ini memiliki aji ini? Desisnya di dalam hati. Setiap kali kekuatannya terhantam, maka seakan-akan tubuhnya menjadi semakin kuat. Kalau ia terbanting jatuh, maka segera ia bangkit dengan kesigapan yang berlipat. Tetapi anak setan ini harus mati. Geramnya sambil mempertajam serangan-serangannya, sehingga semakin lama menjadi semakin dahsyat.
Namun akhirnya Kepu Sindet itu mampu melihat bayangan kemerah-merahan di atas ubun-ubun Ken Arok. Semula orang itu menyangka bahwa kemarahannya telah menumbuhkan bayangan-bayangan yang tak dikenalnya. Tetapi ternyata warna merah itu meloncat, melontar dan meluncur bersama-sama dengan kepala lawannya. Warna itu memancar dari ubun-ubun kepala itu. Gila! Desisnya. Apakah anak ini anak pilihan? Kepu Sindet mengumpat-umpat di dalam hatinya. Selama ini ia tidak pernah memikirkan persoalan serupa itu. Ia tidak mengenal kepada kekuatan-kekuatan di luar dirinya dan lingkungannya yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Tetapi ia tidak mengenal suatu kekuasaan yang agung meskipun pernah didengarnya. Tetapi tiba-tiba sekarang ia berhadapan dengan warna itu. Menurut dongeng yang pernah didengarnya, warna yang memancar dari ubun-ubun adalah pertanda bahwa orang itu adalah orang pilihan, orang Binici. Itulah sebabnya, maka ia memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh melampaui manusia biasa. Sejenak perasaan Kepu Sindet dilanda oleh kebimbangan, namun kembali ia menguatkan hatinya. Dengan gigi gemertak ia menggeram di dalam dadanya. Betapapun juga, ia adalah manusia. Betapa kuat ketahanan tubuhnya, tetapi kulit dagingnya pasti akan dapat menjadi lumat. Dengan demikian, maka tandang Kepu Sindet menjadi semakin buas dan liar. Demikian juga Ken Arok. Semakin garang ia berkelahi, nyala di atas ubun-ubunnya seolah-olah menjadi semakin terang. Di sisi lain, kuda Sempana pun berkelahi dengan nafsu yang semakin menyala. Kini ia tidak lagi sekedar digerakkan oleh perintah Kepu Sindet, tetapi ia benar-benar berusaha membunuh Mahesa Agni. Ia tidak lagi mengingat apakah dendamnya bertimbun setinggi gunung. Namun dalam perkelahian ini, ia ingin membunuh secepat-cepatnya. Tetapi Mahesa Agni pun berkelahi dengan kemarahan yang meluap-luap. Ia ingin menghentikan petualangan anak muda itu. Ia ingin kuda Sempana tidak lagi dapat melakukan kejahatan. Baik kejahatan terhadap dirinya sendiri, terhadap Ken Dedes, terhadap orang-orang Panawijen, maupun terhadap bendungan yang sedang dikerjakannya. Karena itu maka ia harus dapat melumpuhkan lawannya. Menangkap atau kalau terpaksa anak muda itu terbunuh adalah bukan semata-mata karena kebencian dan dendam, tetapi ia didorong oleh suatu kewajiban untuk suatu kepentingan yang lebih besar dari kepentingannya sendiri. Dorongan itulah yang telah memaksa Mahesa Agni bertempur mati-matian. Apalagi kalau diingatnya bahwa sebentar lagi tangan-tangan Kepu Sindet atau Wong Sarimpat pasti akan mencekiknya. Itulah sebabnya ia merasa bahwa ia harus segera menyelesaikan tugasnya sebelum Ken Arok tidak lagi berdaya melawan Kepu Sindet. Tetapi kuda Sempana sekarang sudah lain dengan kuda Sempana yang selalu dikalahkannya. Kuda Sempana kini adalah kuda Sempana yang menjadi bertambah kasar, liar tetapi bertambah kuat dan cekatan. Kuda Sempana itu mampu meloncat secepat burung sikatan dan menyambar segarang elang di udara, merangsangnya seliar serigala dan menerkam sebuah harimau lapar.
Dengan demikian maka Mahesa Agni itu pun harus bertempur sekuat tenaganya, setinggi kemampuannya, dikerahkannya, segenap ilmunya lahir dan batin untuk mengalahkan lawannya. Tetapi pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, semudah memijit woing ranti. Tetapi ia harus berjuang memeras segenap kemampuan yang ada padanya. Namun sampai beberapa lama, ia sama sekali belum melihat tanda-tanda bahwa usahanya itu akan segera berhasil. Bahkan setiap kali ia harus meloncat menghindari ujung pedang kuda sempana yang mematuk-matuk seperti 1000 kepala ular yang menyerangnya bersama-sama dari segala penjuru. Tetapi kuda sempana pun telah dibasahi oleh keringat yang mengalir dari segenap lubang kulitnya. Betapa ia berusaha membinasakan lawannya, tetapi lawannya bukan dengan sukarela menyerahkan kepalanya. Pasrah pati urip. Karena itu maka pekerjaannya adalah sesulit menangkap kijang di padang rumput dengan tangannya. Tidak kalah ributnya adalah Wong Sarimpat. Sekali-kali terdengar orang itu berteriak nyaring, sehingga suaranya membentur dinding-dinding halaman, melingkar-lingkar memenuhi padukuhan yang sepi. Namun sejenak kemudian, panah Wijen itu telah diterkam oleh ketakutan yang amat sangat. Beberapa orang akhirnya mendengar hiruk-pikuk perkelahian dan teriakan-teriakan Wong Sarimpat yang liar itu. Mereka yang terbangun mula-mula menjadi bingung. Mereka belum tahu suara apakah yang memecah sepinya malam, melingkar-lingkar di seluruh padepokannya. Beberapa orang laki-laki tua keluar dari rumah-rumah mereka, membawa golok dan parang pembelah kelapa dan kayu. Mengendap-endap mereka pergi ke arah suara yang hiruk-pikuk dan ribut di padepokan Empu Purwa. Tetapi ketika mereka menjadi semakin dekat, maka tubuh mereka menjadi gemetar. Dalam keremangan cahaya pelita di halaman padepokan itu, mereka melihat lingkaran-lingkaran perkelahian. Perkelahian yang belum pernah mereka lihat. Sejenak mereka terpaku di balik dinding halaman. Sekali-kali mereka mengintip dari atas dinding sambil berdiri di atas bongkahan batu padas. Namun kemudian mereka pun kembali bersembunyi di balik dinding-dinding itu. Tak sepatah kata pun yang dapat mereka ucapkan di antara mereka. Sekali-kali mereka saling berpandangan, namun kemudian mereka menggigil ketakutan. Dada mereka serasa akan pecah ketika tiba-tiba mereka mendengar teriakan Wong Sarimpat nyaring. "Hei, yang berdiri di balik dinding, ayo jangan bersembunyi. Kalau kalian cukup jantan, inilah Wong Sarimpat dari Kemundungan." Tetapi kata-kata itu terhenti ketika serangan Empu Gandring hampir merobek mulutnya. Dengan lincahnya ia meloncat mundur. Golok yang kini telah berada di tangannya berputar seperti baling-baling. Tetapi setiap kali bunga api memercik tinggi apabila golok itu membentur keris Empu Gandring. Keris yang tidak kalah besarnya dari golok itu. Ketika orang yang menjemput Mahesa Agni sampai di tempat itu pula, maka mereka menjadi gemetar. Teringatlah apa yang dirisaukan oleh orang tua yang ternyata adalah paman Mahesa Agni dan pemimpin prajurit dari Tumapel. Kini mereka menyadari kebenaran dari kecemasan orang-orang itu, sehingga karena itu maka alangkah mereka menyesal apabila terjadi sesuatu atas Mahesa Agni. Maka mereka menjadi salah satu sebab dari bencana itu. "Siapakah mereka?" bisik salah seorang dari ketiga orang itu. Kawannya menggelengkan kepalanya. Tetapi kembali mereka terkejut ketika Wong Sarimpat sempat menjawab sambil berteriak,
Kami adalah Wong Sarimpat, Kebo Sindet, dan kuda sempana dari Kemundungan. Ketiga orang itu terbungkam, tetapi di samping ketakutan dan kecemasannya, terbayanglah wajah ayah kuda sempana yang seolah-olah telah mendorong mereka menjemput Mahesa Agni. Dan kini tiba-tiba mereka mendengar bahwa di antara mereka terdapat kuda sempana. Ketiga orang-orang tua yang menjemput Mahesa Agni ke padang rumput karautan itu merasakan sesuatu yang tidak pada tempatnya dengan ayah kuda sempana. Apakah ayah kuda sempana itu telah menjadi alat anaknya untuk menciderai Mahesa Agni? Tiba-tiba salah seorang dari mereka menggamit kawannya. Kawannya itu pun mengangguk dan mereka bertiga pun meninggalkan tempat itu. Setelah cukup jauh dari padepokan Empu Purwa, maka salah seorang dari mereka berkata, "Kita ke rumah ayah kuda sempana. Ia harus bertanggung jawab atas semua peristiwa ini." "Marilah, Kakang," jawab yang lain. Tetapi nada suaranya terasa diselubungi oleh kebimbangan. "Tetapi, apakah tidak ada orang lain yang ada di rumah itu? Kawan-kawan orang yang datang dari Kemundungan itu?" Yang lain menjadi ragu-ragu pula. Katanya, "Iya, apakah di rumah itu tidak ada orang lain lagi yang akan dapat memenggal leher kita?" Sejenak mereka berdiam diri. Hanya langkah-langkah mereka sajalah yang terdengar gemerisik di atas tanah berbatu. Lamat-lamat mereka masih mendengar suara Wong Sarimpat menjerit-jerit. Dan tiba-tiba kuda sempana yang menjadi semakin kasar pun sekali-kali memekik tinggi pula. Tetapi orang-orang tua itu pun kemudian dijalari oleh perasaan yang aneh, karena mereka merasa bahwa mereka telah turut serta menjerumuskan Mahesa Agni. Maka mereka pun seakan-akan mendapat suatu keberanian untuk berbuat sesuatu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.